السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada mutiara yang ke-23 dari mutiara-mutiara indah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mutiara yang berikutnya ini adalah mutiara dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau dan bapaknya adalah sahabiyan, kedua-duanya adalah sahabat. Semoga Allah meridhai keduanya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna libni Adam wadin malan la habba anna lahu ilaihi mithlahu wa la yamla 'ayna ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu bersabda, jika seorang anak Adam memiliki satu lembah harta, niscaya dia akan menginginkan yang seperti itu lagi bersamanya. Dan demikianlah tidak akan memenuhi mata Ibnu Adam kecuali tanah. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat kepadanya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah gambarkan tentang anak Adam, bahwa anak Adam ini seringkali memiliki sifat tamak. Walaupun dia sudah memiliki satu lembah emas, bisa dia akan menginginkan lembah emas berikutnya. Kalaupun diberi lembah emas lagi yang kedua, niscaya dia ingin yang ketiga. Dan terus seperti itu, terus seperti itu. Tidak akan pernah merasa puas sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah, yakni dikubur. Sampai matinya, sampai wafatnya, sampai dia dikubur baru berhenti. Alhaakumut takatsur, kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur,
At-takatsur adalah mengumpul-ngumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, terus ingin bertambah hartanya, ingin ditambah lagi hartanya, ingin semakin banyak, ingin semakin banyak, ingin semakin banyak. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang kubur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sifat anak Adam. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, kecuali orang-orang yang memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, yang bisa menahan dirinya dari ketamakan dengan dunia, yang zuhud. Zuhud bermakna lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Dunianya dia merasa cukup dengan apa yang dia pakai, dengan apa yang dia makan, apa yang bisa menaunginya cukup. Kemudian yang dicari, yang menjadikan tujuan utamanya atau yang dijadikan tujuan utamanya adalah keridhaan Allah dan akhiratnya. Ini orang-orang yang muwaffaq, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu yang pertama, dan beliaulah sebagai imam, sebagai teladannya, sebagai contoh yang patut diikuti, dan kemudian para sahabatnya yang mereka dalam keadaan bersahaja, bagaimana seorang sahabat yang memiliki rumah hanya setinggi badannya, bahkan diriwayatkan tidak bisa tegak berdirinya, memiliki satu bejana, memiliki satu pakaian, radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Abu Hurairah juga demikian keadaannya. Ketika ditanya, aku tidak melihat perabotan di rumahmu. Kata Abu Hurairah, ngapain aku mengumpulkan perabotan, padahal sebentar lagi aku akan pindah. Pindah kemana? Aku nggak akan selamanya di dunia. Baru mereka, si penanya tadi sadar, yang dimaksud adalah Abu Hurairah, artinya aku tidak selamanya di dunia. Sebentar lagi aku akan pindah. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketamakan tadi barakallahu fikum, karena ingin memiliki harta lebih banyak, karena ingin memiliki barang lebih banyak, karena ingin memiliki sekian perkara di dunia ini, seringkali mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Kalau saja masih dalam batas-batas yang halal, mungkin tidak ada dosa baginya, kecuali mungkin waktu yang banyak dipakai hanya untuk dunianya. Sedikit sekali waktu untuk akhiratnya. Mungkin dari sisi itu. Kalau dikatakan ada kejelekan dari sisi itu. Tetapi yang sering terjadi adalah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa talaba an yakuna lahu wadiyan, bahwa orang yang ingin menambah lagi hartanya dengan lembah berikutnya, maka biasanya mereka akan jatuh ke dalam yang haram. لأن الغالب أن الذي يكون عنده طمع في المال أنه لا يحترز من الأشياء المحرمة. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, keumuman orang yang ingin mendapatkan harta lebih banyak, orang yang memiliki sifat tamak terhadap harta, kata beliau, la yahtariz min al-asya'il muharramah, biasanya tidak menghindari yang haram, biasanya tidak berhati-hati dari yang haram, minal kasbil haram. Ikhwani fillah a'azakumullah. Bahkan ketika ditegur, jawabnya yang haram aja susah, apa lagi yang halal? Jawabnya kami mencari yang haram aja susah. Astagfirullah, astagfirullah. Maka ketika ada pelanggaran, kurang lebih sedikit. Kalau ada pelanggaran lagi, ya ini kan memang tidak bisa dihindari. Ada pelanggaran lagi, ini kan ini kan selalu demikian. Tetapi lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirnya. Wa yatubullahu 'ala man tab. Tetapi Allah tetap akan mengampuni dosa kalau dia mau segera taubat.
Dan jangan berkata taubat itu hanya ucapan saja. Iya ya, haramnya astagfirullah, tapi dagangnya terus dengan cara yang haram. Bukankah itu penipuan? Iya ya, astagfirullah, tapi terus tidak berhenti. Bukankah itu mencurangi timbangan? Iya ya, astagfirullah, tapi terus mengurangi timbangan. Ini bukan taubat namanya. Sudah di awal pembahasan kita sudah katakan bahwa taubat itu adalah menghentikan dosanya, menghentikan kejelekannya, menyesali perbuatannya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu namanya bertaubat. Dan siapa yang akan bertaubat, Allah akan ampuni, Allah akan terima taubatnya. Artinya, barakallahu fikum, Allah masih tetap membuka pintu taubat, dan Allah akan memberikan kesempatan bagi siapa yang segera mau bertaubat. Kata Allah, wa yatubullahu ala man tab. Demikian ikhwani fillah azakumullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, maka hendaklah kita bersegera untuk bertaubat dan memperbaiki usaha-usaha kita, bisnis-bisnis kita, membersihkannya dari yang haram, menyesali perbuatan kita, dan kemudian kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian satu lagi, jangan tamak dengan dunia. Cukuplah dengan apa yang Allah beri, syukurilah apa yang Allah kasih, dan kemudian sabar terhadap kekurangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, demikian tadi kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Marsayed dalam hadis yang ke-23 yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Semoga memberikan kepada kita manfaat untuk kita senantiasa qanaah dengan apa yang diberikan Allah, dan kemudian bertobat dari apa yang telah kita lakukan dalam dosa-dosa dan kesalahan. Baik kaum muslimin, kita lanjutkan ke acara peluang tanya jawab. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bismillah. Saya mau jual emas kepada adik kandung, tapi beliau di luar kota. Apakah diperbolehkan muamalahnya? Dan ada proses video call. Bolehkah jual beli emas online baik dengan sistem wakalah ataupun yang lainnya? Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Al-amwal az-zakawiyah, al-amwal ribawiyah. Amwal ribawiyah adalah harta-harta yang padanya berlaku riba, seperti emas, perak, dan lain-lainnya, uang termasuk di dalamnya. Maka kalau ada jual beli antara barang yang berlaku padanya riba, maka hendaklah syaratnya dituruti, yaitu yadan biyadin mislan bimislin. Yadan biyadin artinya tangan ke tangan, tidak boleh ditunda. Yang kedua, mislan bimislin, artinya sama, tidak berbeda. 1 gram dengan 1 gram, 2 gram dengan 2 gram. Barakallahu fikum. Kalau ada perbedaan jenisnya, dari emas ke perak, atau dari uang ke emas dan sebagainya, maka hendaklah kontan, yadan biyadin, jangan ada yang ditunda. Barakallahu fikum. Ini berkait dengan masalah jual beli emas. Maka apakah dia dengan sistem online ataupun tidak? Bisakah yadan biyadin? Itu yang jadi masalah. Jadi tangan ke tangan. Kalau online dan saat itu juga dikirim, nyampe, nggak apa-apa. Itu bukan online saat. Ya online misalnya dari sini ke kampung sebelah, telepon, nunjukkan barangnya, iya. Nah saat itu juga ketika ya uangnya diberikan oleh kurir dan emasnya diberikan, tidak boleh ditunda. Tidak boleh ditunda. Kalau jaraknya jauh, Ustaz? Apalagi kalau jaraknya jauh, pasti akan berubah. Jangan. Mengapa? Karena akan bergeser harganya dengan berjalannya waktu. Itu hikmah ya. Itu hikmah. Tetapi aturannya memang ya dan biyadin mislan bimislin. Barakallahu fikum. Kemudian jika seorang misalkan si A yang memberikan piutang kepada orang lain, dianjurkan untuk memberi tenggang waktu kepada penghutang, misalkan si B yang juga dalam kondisi terbatas, namun memiliki beberapa aset seperti kendaraan atau rumah.
namun si A pun dalam kondisi membutuhkan. Apakah boleh si A meminta agar si B menjual asetnya untuk menutupi hutangnya? Dan bagaimana nasihat Ustadz untuk si A dan si B? Jazakumullah khairan. Baik. Nah, kalau orang yang kita berikan piutang pada mereka dan mereka tidak mampu membayarnya, kata Allah, fanadhiratun ila maisarah. Fanadhiratun ila maisarah maknanya tundalah sampai mampu. Itu yang dianjurkan. Kalau memang ditunda, nggak mampu, tidak mengapa kita memberikan arahan kepadanya begini saja. Bukankah kamu punya ini? Bukankah kamu punya itu? Dan itu statusnya seperti tawar-menawar. Artinya, kalau saja sepakat dua belah pihak, maka tidak mengapa. Begitu. Barakallahu fikum. Kecuali kalau sudah sampai di pengadilan. Maka pengadilan akan memutuskan keputusannya. Karena ini sudah sekian lama ditunda terus bayarannya. Kemudian pengadilan mengatakan, kamu punya apa di rumah? Sampai diputuskan kamu harus memberikan barang berhargamu kepadanya sebagai bayaran. Kalau sudah diputuskan demikian, memang sudah harus diberikan sebagai bayaran. Tetapi kalau masih belum sampai ke pengadilan atau kepada hakim, maka sebagai tawar-menawar, gimana kalau barang itu saja saya ambil? Oh, itu kan harganya lebih mahal dari hutang saya. Tadi saya susukin. Berapa susuknya? Sampai tawar-menawar, kemudian terjadi kesepakatan, silakan. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi perlu saya ingatkan lagi satu lagi. Setelah kalimat fanidhiratun ila maisarah, tundalah sampai dia mampu, ada yang lainnya. Wa anta saddaqu khairun lakum. Dan kalau engkau mau mengikhlaskannya, itu baik buat kalian sebagai sedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Maka nasihat saya pada kedua belah pihak yang bermuamalah hutang piutang ataupun jual beli dan lainnya, Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah SWT cinta kepada seorang hamba yang samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Kata Nabi SAW, Allah itu cinta, suka seorang hamba yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli. Artinya samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, artinya orang yang tidak begitu rumit dalam jual beli, memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan. Ketika memberikan hutang tidak susah, ketika membayar hutang juga tidak susah. Itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian saya dan istri dulu sering sakit dan ternyata setelah diruqyah itu adalah karena gangguan jin. Saya berobat dan dengan seorang yang terlihat taat beragama, tetapi ternyata pelaku penyimpangan dan juga melakukan kesyirikan. Di sini saya justru banyak diingatkan oleh jin bahwa jika ingin sembuh harus mempelajari ilmu agama melalui dakwah ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara saya berobat? Diingatkan oleh jin? Dalam bentuk apa diingatkan oleh jin? Dia masuk ke dalam tubuh istrinya mengingatkan ketika melakukan penyimpangan, bahkan mereka penyimpangan itu. Itu pernah ada kejadian juga, Ustaz. Jin muslim apa gimana nih? Bisa jadi, sepertinya begitu. Terus? Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah cara saya berobat dari dosa kesyirikan yang pernah saya lakukan, dan apakah sebuah syubhat jika ada jin mengingatkan anak dan istri dengan merasuk ke dalam tubuh istri saya dengan menyuruh mempelajari ilmu agama dan selalu mengingatkan ketika saya dan istri ketika bermain dalam kondisi turun. Sampaikan sama jin itu. Kamu ngajarin ilmu agama, kamu sendiri mengganggu manusia. Yeah. Kalau engkau mengerti agama, engkau nggak akan merasuki manusia. Nah, jin itu memang ada. Jadi orang-orang yang tidak percaya adanya jin, berarti dia tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi secara nyata. Bahkan sudah disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Bahkan Al-Quran menyebutkan satu surat khusus tentang jin. Itu surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba
Kata Allah, katakan wahai Nabi pada mereka bahwasanya aku diberi wahyu adanya sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka berkata, sungguh kami mendengarkan satu Quran yang menakjubkan. Ila akhiri surah, sampai akhir suratnya. Di sana digambarkan oleh Allah bahwa jin-jin tadi menyatakan wa anna minna salihuna wa minna al-qasitun. Bahwa kami ini bangsa jin, ada yang salihun dan ada yang qasitun. Ada yang baik, soleh, ada yang jelek. Barakallahu fikum. Artinya ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang soleh, ada yang fasik. Mungkin sama-sama muslim, ada yang memang taat Islamnya, ada yang memang fasik seperti orang muslim yang masih suka jahil. Jangan-jangan ini jin tadi muslim tapi jahil, senang rasuk manusia. Seharusnya kalau dia tidak jahil, tidak mengganggu, dia akan hidup sendiri dan tidak mengganggu manusia, dia di alamnya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal. Sekarang perlindungan terhadap syaitan atau jin. Kalau dari dosa kesyirikan sudah saya katakan dengan berkali-kali bahwa taubat itu dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, bertekad untuk tidak mengulangi kesyirikannya, kemudian menyesali perbuatannya, mudah-mudahan Allah ampuni. Dan pelajarilah tauhid. Untuk apa? Agar jangan sampai terjerumus kembali dalam kesyirikan. Karena tauhid ini barakallahu fikum, walaupun terjemahannya sangat ringkas, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu tauhid. Tetapi ternyata ketika kita mempelajarinya, kandungannya sangat luas sekali. Tidak beribadah kecuali kepada Allah. Beribadahnya seperti apa? Ada rinciannya. Jangan berbuat kesyirikan. Kesyirikan ada berapa macam? Juga banyak rinciannya. Maka kita pelajari tauhid, kita pelajari akidah dari kitab-kitab para ulama yang membahas akidah dan tauhid, agar kita tidak terjerumus kembali di dalam perbuatan kesyirikan. Baik. Adapun perlindungan dari jin, hendaklah banyak-banyak berzikir kepada Allah, hendaklah banyak-banyak membersihkan diri, artinya dari najis dan kotoran, maknanya dengan mandi yang bersih, sering-sering bertoharoh, sehingga selalu dalam keadaan tahir. Dan juga jangan lupa di antara zikir-zikir yang dimaksud adalah zikir pagi, zikir sore. Sekian banyak yang diajarkan dari zikir pagi dan zikir sore, di dalamnya ada ayat kursi. Yang kata Nabi SAW, siapa yang membacanya di pagi hari, maka dia akan terlindungi dari syaitan sampai sore hari. Dan siapa yang membacanya di sore hari, maka dia akan terlindung sampai pagi hari. Maka kalau dibaca pagi dan sore, dia akan selalu terlindung sepanjang waktu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa terjawab. Wallahu ta'ala a'lam. Dan pertanyaan terakhir, Ustaz. Semoga Allah menjaga Anda dan keluarga, Ustaz. Apa hukumnya permainan ular tangga? Jazakallahu khairan. Permainan-permainan seperti permainan anak-anak, apakah ular tangga atau halma dan sebagainya, maka itu permainan-permainan yang mubah-mubah saja bagi anak-anak. Artinya perkara-perkara yang buat mereka itu perkara main-mainnya mereka atau hiburannya mereka yang wallahu ta'ala alam, setahu saya tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Walaupun ada unsur dadu, Ustaz. Dadu, larangan dadu itu adalah larangan judi. Oh, Masya Allah. Artinya mengucap sesuatu untuk untung-untungan sesuatu. Itu setahu saya. Tetapi permainannya adalah permainan-permainan yang sama sekali tidak boleh ada uang di sana, nggak boleh ada untung rugi supaya tidak ada judi. Sama dengan permainan lainnya. Tentunya sama juga dengan permainan-permainan yang lain. Kelerengnya sudah. Main kelereng, main apa itu bola backless, sama dengan main bola, apalagi. Ya. Kenapa? Baik, jazakallahu Ustaz atas nasihat, kajian ilmiah dan juga jawaban yang diberikan. Semoga memberikan kepada kita manfaat. Dan kaum muslimin, demikianlah telah kita ikuti bersama untai mutiara indah yang disampaikan oleh beliau dan juga jawaban. Semoga memberikan kepada kita manfaat dan kepuasan. Dan mohon maaf atas salah dan kurangnya.
dan semoga kita berjumpa lagi pada kesempatan sehari. Al-kalam wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.